밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going Teori behavioristik berkembang pada awal abad ke-20 Masehi. B.F. Skinner diakui sebagai bapak teori behavioristik. Teori behavioristik didasarkan pada konsep psikologis yang menekankan pengamatan perilaku sebagai hasil dari pengaruh lingkungan. Teori behavioristik berfokus bagaimana perilaku belajar bahasa terbentuk melalui rangsangan dan respon. Sebagai contoh, anak-anak belajar bahasa dengan meniru kata-kata dan kalimat yang mereka dengar dari orang dewasa di sekitar mereka. Apa saja yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang yang pertama, hakikat teori behavioristik. Yang kedua, aplikasi teori behavioristik. Yang ketiga, tujuan teori behavioristik. Dan yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Hakikat teori behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang bahwasanya perilaku belajar seseorang atau individu tergantung pada apakah dan bagaimana cara belajar dengan lingkungannya. Teori belajar bahasa behavioristik menekankan terbentuknya perilaku yang terlihat sebagai hasil dari pembelajaran. Teori belajar behavioristik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir. Pandangan teori belajar behavioristik menekankan proses pembentukan di mana siswa dibawa menuju pencapaian tujuan tertentu sehingga siswa menjadi kreatif dalam berimajinasi. Hal yang paling penting dalam teori ini adalah masukan atau keluaran yang berupa respon. Aplikasi teori belajar behavioristik. Yang pertama ada penguatan, proses di mana perilaku diperkuat melalui konsekuensi positif yang berupa reward atau negatif. Contoh, memberikan pujian saat siswa menggunakan kosakata yang benar. Yang kedua ada pengulangan. Melalui latihan berulang, siswa dapat diberikan pengulangan materi. Contoh, ulangi yang saya jelaskan tentang pengertian teori behavioristik. Kemudian yang ketiga ada modeling. Siswa belajar bahasa dengan meniru perilaku dan respon dari guru. Contoh, guru menunjukkan cara pengucapan kata yang benar. Yang keempat, stimulus, respon. Pembelajaran bahasa dengan berbagai media visual maupun non-visual. Contoh, menyebutkan kata setelah mendengar audio. Selanjutnya, apa saja kelebihan teori behavioristik? Yang pertama ada struktur dan kejelasan. Pendekatan ini memberikan metode yang jelas dan terstruktur untuk pembelajaran bahasa. Yang kedua ada penguatan positif. Mendorong motivasi siswa melalui umpan balik positif yang dapat meningkatkan partisipasi dan keberhasilan. Dan yang ketiga latihan berulang. Membantu siswa menguasai kosakata dan tata bahasa melalui pengulangan yang efektif. Setelah tadi ada kelebihan teori behavioristik, teori behavioristik juga memiliki kekurangan. Yang pertama, ada keterbatasan kognitif, mengabaikan aspek kognitif dan pemikiran kritis dalam proses belajar bahasa. Yang kedua, kurangnya konteks sosial, tidak mempertimbangkan konteks sosial dan situasi dalam penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan sesama. Dan yang ketiga, rasa bosan. Pengulangan yang berlebihan dapat membuat siswa merasa bosan dan kurang tertarik. Tujuan teori behavioristik. Yang pertama ada penguatan perilaku, memperkuat penggunaan bahasa yang benar dan mengurangi kesalahan. Yang kedua, pengulangan dan latihan, menekankan pentingnya latihan berulang untuk mengintegrasikan
internalisasi struktur dan kosakata bahasa. Yang ketiga, pembelajaran terprogram, menerapkan metode pembelajaran yang sistematis dan terstruktur untuk membantu siswa menguasai bahasa. Dan yang keempat, observasi dan peniruan, mendorong siswa untuk belajar melalui observasi dan meniru perilaku pembicara asli. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik cakupan belajarnya dari psikolog siswa, di mana pengajar menerapkan aplikasi-aplikasi pembelajaran teori behavioristik secara tersistem dan menggunakan respon dari siswa, sehingga siswanya menjadi pasif, pengajarnya yang aktif. Biasanya teori belajar bahasa behavioristik lebih ditekankan pada jenjang SD, MI, dan sederajat.